Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah Masjid Muhammad Ramadan, Bapak dan Ibu semuanya, rahimani wa rahimakumullah. Tidak ada kata yang lebih pantas kita ingatkan dalam majelis yang mulia ini selain rasa syukur dan puji kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pujian kita dengan lisan kepada Allah Subhanahu wa taala dan syukur kita panjatkan dengan lisan dan anggota badan kita atas segala nikmat yang tidak terkira jumlahnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Seandainya kalian ingin menghitung nikmat-nikmat Allah, tentu kalian tidak akan dapat menghitungnya. Kemudian yang kedua adalah saya mengingatkan diri pribadi dan antum semuanya agar senantiasa ikhlas di dalam menuntut ilmu. Kalaupun kita bukan seorang penuntut ilmu, masing-masing dari kita bukan penuntut ilmu yang bisa menguasai ilmu yang sudah kita pelajari, minimal kita adalah pecinta ilmu. Karena tanggung jawab dari penuntut ilmu adalah besar sebagai bentuk penjagaan kepada agama Allah Subhanahu wa taala yang dipesankan oleh para ulama bahwasanya orang-orang yang menuntut ilmu adalah para penjaga agama Allah di generasi demi generasi. Maka ketika kita memposisikan diri sebagai penuntut ilmu atau minimal sebagai pencinta ilmu adalah agar kita meniatkannya untuk menghidupkan ilmu itu sendiri. Kita pelajari, kita fahami, kita telaah apa yang muskilah di dalamnya. Dan niat kedua selain kita menghidupkan ilmu adalah kita berusaha mengamalkannya. Karena di antara penyakit hati orang yang berilmu adalah sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah SAW, hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan nilai sahih oleh Al-Albani rahimahullah taala adalah man ta'allama al-ilma liyubahi bihi ulama aw liyumari bihi sufaha aw liyusarrifa bihi wujuhan nasi ilaihi adkhalahu jahannam. Barang siapa yang belajar man ta'allama al-ilma liyubahi bihi ulama, agar ketika dia memiliki hafalan yang banyak, pemahaman usul yang banyak, lalu dia berbangga-bangga di hadapan ulama, bisa menjidal ulama, atau mendebat ahli ilmu. Atau sebaliknya, dia sibukkan ilmunya untuk mendebat orang-orang sufaha, orang-orang bodoh. Na'udzubillah. Dan yang ketiga adalah liyusarrifa bihi wujuhan nasi ilaihi, agar pandangan-pandangan manusia tertuju padanya. Nasallallahu salamata wa afiyah. Maka di akhir hadis tersebut Allah Subhanahu wa taala katakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan adkhalahu Allahu jahannam, maka Allah taala akan masukkan orang tersebut
yang memiliki niat rusak tersebut akan Allah Ta'ala masukkan ke dalam Jahannam, waliyadzubillah. Sehingga hendaknya kita membersihkan, mengoreksi niat-niat kita datang di majelis ini, agar apa yang kita lewatkan, yang kita tempuh dalam belajar adalah mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW dan tercurah pula kepada keluarga beliau dan para sahabat beliau, dan semoga tercurah pula kepada kita yang berusaha konsisten dan komitmen mengikuti sunnah beliau hingga ajal menjemput kita. Amin ya mujibas sa'ilin. Pada pekan sebelumnya, salah satu hal yang menjadi pembahasan kita ketika Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Basam membantah pandangan dari salah satu produk fikih Imam Malik yang beralasan bahwasanya khiyar majelis itu tidak ada karena amal ahli Madinah. Dan kita tahu bahwasanya al-adillah itu ada dua, al-adillah muttafaq alaihi dan adillah mukhtalaf alaihi. Adapun adillah yang disepakati, yang muttafaq adalah 4. Yang pertama adalah Al-Quran, kemudian yang kedua adalah As-Sunnah, yang ketiga adalah Ijma', dan yang keempat adalah Qiyas. Adapun menurut Imam Malik ataupun para pengikutnya, para ashabnya, adilah atau dalil yang diperselisihkan adalah, menurut mereka yang dikuatkan adalah amalan penduduk Madinah. Yang mana dalam kasus yang kemarin kita bahas, mereka lebih mendahulukan amalan ahli Madinah daripada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di sini kita diingatkan, walaupun kita membahas masalah fikih, tetapi di sini kita diingatkan agar tetap mendahulukan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika secara zahir lebih dominan untuk dipahami daripada apa yang mutamal dari qawaid usul al-madhabiyah. Kita lanjutkan dari hadis yang kita bahas pekan kemarin, hadis ke-252, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la talaqaw rukban wa la yabi' ba'dukum ala bai'i ba'd. Janganlah kalian mencegat orang yang berkendara karena membawa dagangan sebelum masuk ke pasar. Ini yang pertama, wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'd. Jangan menjual di atas penjualan saudaranya. Yang ketiga, wala tanajashu. Jangan berbuat najis. Yang keempat, wala yabi' hadirun libadin. Ini hampir mirip dengan kasus pertama, wala yabi' hadirun libadin. Janganlah orang lokal membeli barang dagangan orang yang dari luar daerah. Bedanya, yang pertama talaq rukban adalah sebelum dia masuk pasar. Kalau wala yabi' hadirun libadin adalah setelah orang dari kampung tersebut masuk pasar, tetapi dalam bentuk simsar atau dicaloi atau dimakelari. Insya Allah kita akan bahas makelar atau calo yang dibolehkan. Yang kelima, wala tusarru al-ghanam. Janganlah kalian mengikat ambing kambing, puting susu kambing agar disangka air susunya banyak. Ini yang 5 hal yang kita bahas pekan yang lalu. Dan hadis ke-253, Syekh atau Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi membawakan dari hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Beliau mengatakan, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an tutalaqqal rukban wa yabi' hadirun libadin. Dua hal saja yang disebutkan oleh Abdullah bin Abbas, sedikit meringkas dari hadis Abu Hurairah yang disebutkan sebelumnya. Lalu salah seorang perawi berkata kepada Abdullah bin Abbas,
Ma qauluhu hadirun libadin, apa yang dimaksud dengan orang yang hadir atau orang lokal membeli orang yang datang dari pedalaman? Kata Abu Hurairah, Abdullah bin Abbas, la yakunu lahu simsaron. Menurut Ibnu Abbas mengatakan, bai'u hadirun libadin adalah menjadi calo atau maklar. Kita langsung masuk ke pelajaran atas dua hadis tersebut yang pekan lalu belum kita bacakan. Pelajaran pertama, an-nahyu an talaqqil qadimin li bai'i sil'atihim. Larangan dari mencegat orang yang datang untuk membeli barang dagangannya. Wa syira'u minhum qabla an yasilu ila suqi, yaitu membeli barang dagangannya sebelum pedagang dari pedalaman tersebut masuk ke dalam pasar. Fannahyu yufidu tahrim, dan ini menurut usul madhab Hambali adalah larangan itu berfaedah haram, dan ini masih bisa diterima insyaallah ta'ala. Dari pelajaran pertama ini kita mengambil ilah atau alasan pelarangan mengapa mencegat pedagang dari pedalaman, ya, misalkan bawa pisang, bawa bayam, bawa kangkung, ini tidak boleh, ya. Di antara alasannya adalah idza fihi tagrir wal ilatu munajahul saman fi suqi, apabila di dalamnya ada unsur penipuan, yaitu orang mencegat ini mengatakan harga demikian dan demikian dengan harga yang sangat murah, sehingga orang yang datang dari kampung ini tidak tahu harga pasar. Ternyata di pasar harganya lebih mahal sedikit misalnya. Wa idza ma la yujad fihi min al-jahli 'an saman wa la taghrir wa tarad bainahuma fayajuz. Tetapi apabila si pedagang dari kampung ini sudah tahu harga di pasar, sehingga tidak ada penipuan, dan keduanya sudah ridho untuk dibeli oleh tadi orang yang di tengah jalan sebelum masuk pasar, maka pendapat yang kuat dari pendapat jumhur adalah boleh. Jadi ilahnya atau alasannya mengapa mencegat dagangan orang di tengah jalan sebelum masuk pasar tidak boleh adalah ada unsur khidah wal tagrir, yaitu ada unsur penipuan dan tipu daya, sehingga pedagang dari kampung ini terlampau mengambil untung yang sangat rendah. Tidak ada unsur tawar menawar antara dia dengan konsumen langsung. Kemudian yang kedua, hikmah dari larangan ini adalah li'alla yakhda'u, ya, li'alla yakhda'u fa yashtari minhum sila'ahum bi aqallin min qimatiha bikasir. Rahasia atau hikmah dari larangan ini adalah agar orang yang mencegat ini dari orang kota, dari ahlul bilad, adalah tidak menipu orang yang datang dari kampung, sehingga membeli dari mereka harga yang sangat murah. Artinya ada ketimpangan, ya. Ini diantara rahasia atau hikmahnya. Kemudian yang kedua adalah tahrimul bai' ala bai'il muslim, haramnya menjual di atas penjualan muslim yang lain. Semisal ada orang yang menjual dagangan dengan 10 real. Kalau kita 10 real kurang lebih 4.000 ya Pak. Berarti 10 real sekitar 40.000. Lalu ada penjual yang lain mengatakan indi misruha bitis'ah. Saya punya barang serupa dengan harga lebih murah, yaitu 9 real, yaitu sekitar 36.000, selisih 4.000. Sehingga antara penjual pertama dengan pembeli
terputus tawar menawarnya dan beralih kepada penjual yang kedua karena menawarkan harga yang lebih murah. Wa mithlu syira'u ala syira'ihi, begitu pula yang semisal dengan ini, yaitu ketika ada penjual dan pembeli pertama saling tawar menawar, ada calon pembeli kedua mengatakan saya berani beli lebih mahal. Li an yaqula liman ba'a sil'atahu bi tis'ah idhi fi ma asyraf li fashil aqdi ma'al awwal, agar penjual ini membatalkan akadnya dengan pembeli pertama dan beralih kepada pembeli kedua karena berani membeli lebih mahal. Berbeda dengan lelang mungkin ya, gambaran lelang kan sudah diumumkan dari awal. Kalau ini bukan lelang. Wa mahallu tahrim fi zamani khiyaril majlis, waktu batasan ya, pengharaman ya tentang haramnya menjual di atas penjualan orang lain atau membeli di atas pembelian orang lain adalah ketika khiyarul majlis, keduanya belum berpisah. Au khiyar syarat, atau berlakunya khiyar syarat. Khiyar syarat sebagaimana yang kita bahas kemarin adalah kurang lebih berlaku 3 hari. Bahkan kata Syekh Abdullah, wa kadzalika ba'dal khiyarain, bahkan seumpama kedua khiyar tersebut, yaitu khiyar majlis dan khiyar syarat itu sudah berakhir, ini pun tidak boleh. Li'anna fihi dhararan aidan min ta'sifil 'aqid, karena hal ini menimbulkan penyesalan bagi orang yang mengadakan akad. Mimma yahmiluhu ala muhawalatil fasl, karena walaupun akadnya sudah jadi, barangkali si pembeli yang pertama tadi ya, karena diiming-imingi oleh penjual berdua, dia berusaha untuk membatalkan jual belinya dengan memanfaatkan adanya khiyar syarat misalkan. Bintihali ba'dil ahdar, dengan pura-pura menyebutkan alasan-alasan. Oh, saya ternyata belum begitu butuh misalnya, dengan alasan-alasan yang zahirnya diterima. Au yatighanihi al-ba'i awil mushtari minhu, atau timbulnya rasa dendam, merasa ditipu dan lain sebagainya, padahal sudah saling rela, sudah saling ridho antara pembeli dan penjual pertama, dan alasan-alasan yang lain yang dapat merusak ukhuwah Islamiyah. Masih dari pembahasan kedua, wa misrul muslim fi dzalika ad-dhimmi, dimisalkan tentang hal ini pula ketika larangan menjual di atas penjualan yang lain dari orang yang kafir dhimmi, orang yang ditanggung keamanannya oleh pemerintah kaum muslimin. Artinya kafirnya bukan kafir harbi. Ada beberapa pembagian yang mana kafir tersebut tidak memerangi kaum muslimin, ini pun tidak boleh. Wa inna makhrajal ghalib, adapun yang disebutkan di dalam hadis adalah karena sering terjadi adalah terantar sesama kaum muslimin, sehingga tidak dikatakan oh berarti ini kalau penjualannya dengan non muslim boleh, tidak. Jawabannya adalah tidak boleh, sama-sama tidak boleh. Al-Imam Ibnu Abdul Bar rahimahullah ta'ala mengatakan ajma'al fuqaha ala annahu la yajuzu dukhulul muslim ala dhimmi fi saumihi. Kata Ibnu Abdul Bar bahwasanya ahli fikih telah bersepakat bahwasanya tidak boleh masuk, seorang muslim tidak boleh masuk kepada tawar menawarnya kafir dhimmi dengan kaum muslimin, ila al-Auza'i wahdah, kecuali al-Imam al-Auza'i yang berbeda pandangan sendiri. Artinya beliau membolehkan, sehingga pandangan dari al-Imam al-Auza'i ini dinilai sebagai pendapat atau pandangan yang syadz atau ganjil, karena para fuqaha hampir dikatakan ijma atau sepakat
atas ketidakbolehan nyerobot tawar-menawar antara kaum muslimin dengan orang non muslim yang tidak memerangi dalam hal jual beli. Mithlul bai' fi tahrim khitbatun nikah 'alal khatib qablahu. Dimisalkan dengan hal ini adalah haramnya meminang atau mengkhitbah nikah di atas khitbahan orang lain. Misalkan antara calon pengantin laki-laki A dengan si akhwat. Nah, ini dalam masa istikharah misalkan. Si akhwat ini belum memberi jawaban, minta waktu misalkan sepekan atau sebulan. Tahu-tahu ada ikhwan B datang melamar juga dengan bawa taruhlah barang ataupun uang lebih banyak. Maka ini pun dilarang. Wa kadzalikal wadhaif wal amal. Begitu pula bila terjadi proyek ataupun pekerjaan kal muqawalat wal ijarat. Misalkan terjadi adanya tender dan kontrak, misalnya kontrak kerja, kontrak pembangunan, wa ghairi dzalika minal 'uqud, dan hal-hal yang lain yang di dalamnya ada akadnya. Li'anna al-ma'na al-mawjud fil bai' wa huwa isaratul adawa wal baghdha. Karena yang ditarik kesimpulan dari berbagai akad tersebut bila diserobot oleh orang lain adalah timbulnya permusuhan dan kebencian. Sehingga apapun bentuk akadnya, bila memang sudah terjadi akad, maka tidak boleh diserobot sebagai bentuk penjagaan ukhuwah Islamiyah. Kemudian hal ketiga yang dibahas dalam hadis, an-nahyu an bai'il hadir lil badi, larangan orang lokal, orang yang hadir di daerah tersebut yang mukim, membeli orang yang datang dari pedalaman. Bentuknya na'al yaqdama man yuridu bai'a sil'atihi min ghairi ahli bilad, min ghairi ahli balad. Bentuknya adalah ada orang yang datang dari luar kota ingin menjual barang dagangannya ke penduduk daerah tersebut. Fayatawalla bai'aha lahu ahadul muqimin fil balad. Lalu ada orang yang mengambil alih penjualan orang tersebut dari orang yang tinggal di daerah tersebut, ya, sebagai bentuk monopoli. Lalu kata Syekh Abdullah, fatahrimuhu mukhassis li hadisi adilun nasihah. Maka pengharamannya adalah sebagai pengecualian terhadap hadis ad-dinun nasihah. Ad-dinun nasihah adalah apa? Agama ini adalah nasihat. Artinya apa? Orang yang membeli, ya, dari kalangan orang lokal ini seakan-akan secara zahir ini dia ingin nolong penjual dari luar biar cepat laku, ibaratnya begitu kan. Sehingga kalau dilihat secara zahir masuk terhadap hadis ad-dinun nasihah, ya. Li'anna fihi al-hasu ala nusratil akharin. Karena orang yang menjadi calo atau menjadi simsar ini apa? Zahirnya seperti menolong orang yang lain. Di antara mereka adalah orang yang menjual barang dagangnya dari kampung, ya. Sehingga apabila kita muqaranahkan, bandingkan dengan hadis ini, hadis ad-dinun nasihah adalah berlaku umum, sedangkan ini adalah berlaku khusus. Bagaimana kaidah apabila ada yang khusus zahirnya bertentangan dengan yang umum, maka kaidah adalah al-khas muqaddamun 'alal 'am, ya, inda ta'arud. Bisa ditulis, ya, al-khas muqaddamun 'alal 'ami inda ta'arud. Yang khusus didahulukan dari yang umum bila terjadi ta'arud atau kontradiksi, pertentangan. Ini kaidahnya. Ini sebagai penjelas atas faidah kelima atau penjelasan dari hal ketiga dari diharamkannya bai' al-hadir lil badi, karena seakan-akan bertentangan dengan hadis ad-dinun nasihah. Kemudian pelajaran ke-6 masih membahas larangan ketiga
wal hikmatu fin nahyi ighlaqus sil'ah 'alal muqimin idza ba'aha 'alaihim ahadun minhum. Hikmah atau rahasianya dari larangan ini adalah harga barang dagangnya akan jauh lebih mahal, ya, atau memahalkan barang dagangan dari orang yang datang dari kampung dan langsung berjual beli dengan konsumen. Bi khilafi ma idza kanat ma'al qadim. Berbeda apabila konsumen atau orang-orang kota ini langsung terjadi transaksi dengan penjual pertama. Walijali bisir la yastaqsi jami'a qimatiha, ya karena dia butuhnya adalah untung sekian dan sekian, sehingga dia tidak perlu meneliti harga pasar lebih dalam, sehingga relatif lebih murah. Fa yahsulu bidzalika si'atun 'alal mushtarin, sehingga ini meringankan para pembeli atau konsumen dalam membeli barang dagangannya. Kemudian faedah ketujuh, faedah ba'dul ulama, sebagian ulama memberikan syarat tahrima bi syurutnya, keharaman ini dengan beberapa syarat. Yang paling utama adalah an yaqdamal badi li bai'i sil'atihi, bahwasanya orang pedalaman tersebut datang untuk menjual barang dagangannya. Ini syarat pertama. Artinya bila dia datang bukan dalam rangka menjual barang dagangannya, maka tidak mengapa ada yang membeli dari orang kota. Yang kedua, wa an yakuna jahilan bi si'ril balad. Yang kedua, si pendatang ini, penjual pertama ini tidak tahu harga pasar. Bila dia tahu harga pasar, maka boleh dibeli oleh maklar atau calo tadi. Yang ketiga, wa an yakuna bin nasi hajah, ya, hajatun ilaiha. Barang tersebut sangat dibutuhkan, artinya barang primer, ya. Mungkin barangkali kalau barang primer ya sembako, ya, beras, minyak, dan barang-barang yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat kita saat ini. Walaupun syarat-syarat ini di ujung pembahasan Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Ghassan tidak menyepakati. Artinya beliau memutlakkan batalnya jual beli al-hadiril badi. Nanti kan kita lewati insyaallah kalau waktunya cukup. Yang mana pensyaratan ini adalah datang dari madhab Hambali. Baik, kita masuk ke pelajaran ke-8 atau larangan keempat, an-nahyu an tasriyati al-laban fi dhuru'i bahimatil an'ami indal bait. Larangan dari menahan susu binatang ternak di ambingnya atau dhuru'nya ketika hendak dijual, ya, indal bait. Alasannya adalah beberapa hal disebutkan oleh Syekh Abdullah. Alasan menahan air susu binatang ternak ini ada beberapa alasan. Yang pertama adalah fihi minat tadlis, ada menutupi cacat. Bedanya tadlis dan tadrir, walaupun kalau kita lihat kamus hampir mirip, tetapi tadlis itu sifatnya pasif, ya. Si penjual ini sifatnya pasif, tidak menjelaskan cacat binatang. Barangkali binatang tersebut kurus, sehingga diakal-akali dengan menahan air susunya, dan ini dalam beberapa kasus membahayakan binatangnya karena tali karet misalkan, sehingga menghambat peredaran darah. Yang kedua, tagrir bil mushtari, ya, menipu calon pembeli. Fahuwa minal kadhib, dan ini termasuk dari kebohongan. Ini alasan kedua. Yang pertama adalah menutupi aib atau menutupi cacat binatang. Yang kedua adalah menipu pembeli. Yang ketiga, wa akli amwalin nasi bil batil, termasuk dari jenis memakan harta orang lain dengan cara yang batil.
Akan tetapi wa in kana qad saraha li hajatihi aw li ghairi qasdil bai' fadzalika jaizun. Tetapi apabila karena suatu kebutuhan atau tidak niat untuk dijual, maka di sini adalah boleh, dengan catatan ala alla yadhurra bil haywan. Catatannya apa? Tidak membahayakan binatang ternaknya, wa illa fa haram. Tetapi apabila membahayakan binatangnya, maka itu pun termasuk perbuatan haram, yang menahan air susu dengan cara mengikatnya. Kemudian faidah atau pelajaran ke-10 untuk larangan keempat ini langsung disebutkan karena ini adalah lanjutan dari hadis. Innal bai'a sahihun. Orang yang terlanjur membeli binatang yang diikat air susunya, maka jual belinya sah. Karena sabda Rasulullah SAW, in radiyaha amsakaha. Bila dia si pembeli adalah ridho lalu dia tahan, maksudnya adalah tidak dikembalikan sapinya atau kambingnya, maka ini menunjukkan jual belinya sah. Walakin lahul khiyar bainal imsak war radd. Akan tetapi si pembeli punya hak untuk menahan ataukah mengembalikan. Idza alima bitasriyah. Bila dia tahu ternyata kambing atau sapinya ternyata diikat air susunya. Pada pekan yang lalu sudah kita bahas, diketahuinya dengan 3 hal. Yang pertama adalah dengan diperah susunya, ternyata hasilnya sedikit. Yang kedua adalah persaksian orang yang adil, orang yang bukan temannya penjual ataukah bukan teman pembeli, tetapi menyaksikan langsung bahwasanya binatangnya diikat. Yang ketiga adalah pengakuan penjual sendiri. Sawan alimahu qabla al-halq aw awim bil halab. Sama saja apakah dia tahu setelah diperah ataukah sebelumnya, atau selain dari cara memerah susunya. Kemudian yang ke-11, batas boleh mengembalikannya adalah 3 hari. Anna khiyarahu bimuddati salah satu ayat mudhi'in min tasriyah. Bolehnya mengembalikan adalah batasnya 3 hari setelah diketahui binatangnya ditahan air susunya. Kemudian pelajaran ke-12, hadis ini memberikan pelajaran anakula bai'i yaqau fi tadlis fa huwa muharram. Setiap jual beli yang di dalamnya ada ditutupinya aib atau cacat pada barang yang dijual, entah itu binatang ataukah makanan ataukah barang lain yang sifatnya properti, maka jual beli tersebut adalah haram walaupun masih sah, ya. Haram tapi sah. Wa anal mudallas alaihi bil khiyar, dan orang yang ditipu dia punya hak untuk meneruskan ataukah membatalkan jual belinya. Pelajaran ke-13, idza alima tasriyata wa raddaha ba'da halabiha radda ma'a sa'an min tamrin badalan minal laban. Di dalam hadis disebutkan ketika si pembeli tahu kalau binatangnya itu ditahan air susunya dan dia mengembalikan binatang tersebut, misalkan sapi, setelah diperah, maka dia kembalikan dengan ditambah 1 sok dari kurma, karena air susunya sudah diambil, entah itu dikonsumsi ataukah dijual. Sawa'un kanat al-musarraf min al-ghanam awil ibil awil baqar, sama saja apakah binatangnya itu adalah kambing, unta ataukah sapi, sedikit atau banyak. Wa taqdiruhu min asy-syari bi miqdari min at-tamri la yazidu wa la yanqus. Dan perkiraannya ya tadi 1 sok dari kurma tersebut yang dipakai untuk mengganti air susu yang terlanjur diperah adalah tidak ditambah dan tidak dikurangi, sebagai bentuk perhatian agar menyelesaikan perselisihan dan pertengkaran antara penjual dan pembeli. Seandainya barang
kurmanya itu dikurangi ataukah ditambah. Kalau ditambah mungkin keberatan di sisi pembeli, kalau dikurangi mungkin menjadi keberatan dari sisi penjual. Wa taqdiru dzalika bitamri afdal, dan perkiraannya dengan kurma adalah afdal, li'anna kullan min at-tamri wal halib qutu dzalikal zaman. Ya, pada saat itu kurma dan susu adalah termasuk bahan makanan pokok yang dikonsumsi saat itu. Jadi di sini mungkin ada ihtimal boleh diganti dengan bahan makanan yang lain. Wali'anna kilaihima makilun, dan keduanya bisa ditakar dengan volume, dengan kiloan dan seterusnya. Wa tamru muqabilul laban alladhi ushriyat bi fahuwa fi dhar'iha. Dan ini tamar ini adalah sebagai ganti susu yang terlanjur diperah ketika pembelian. Amal hadis ba'du fala yariddu wa yaruddu anhu syai'an. Adapun ketika setelah diperah lalu keluar susunya lagi sebelum pengembalian, maka perahan setelahnya tidak wajib diganti dengan kurma. Jadi yang diperah, yang diganti dengan kurma adalah apa tadi? Air susu yang ada ketika pembelian sapi atau kambing. Adapun yang masih keluar setelahnya maka tidak ada penggantian. Al-kharaj bid-dhaman. Ini kaidahnya. Karena keuntungan adalah sesuai dengan tanggung jawab. Tanggung jawab mengeluarkan uang bagi pembeli, ngasih makan kambing atau sapi tersebut dan seterusnya. Mau dengar adzan dulu ataukah? Iya, adzan dulu. Insyaallah kita lanjut faedah terakhir. Kita dengar setelah adzan insyaallah taala. Sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. 'Allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Wa aril haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa aril batila batilan warzuqna ijtinabah waj'alna mimman yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsana. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran ke-14. Penulis mengatakan an-nahyu 'anil an-najas, atau ini larangan kelima. Pelajaran ke-14 ini membahas tentang pelajaran dari larangan kelima, an-nahyu 'anil najas. Wa huwa ziyadatu man la yuridu syira'a sil'ah fi samaniha. Najas adalah usaha untuk menambah harga orang yang tidak ingin membeli barang dagangan. Usaha untuk menambah harga dari orang yang tidak ingin membeli, tidak ada keinginan untuk membeli, pura-pura menawar. Maka hati-hati kalau dilelang itu kan kadang-kadang sekian, padahal lihat temannya yang orang melelang barangnya, biar harga lelengnya tinggi. Padahal ketika berhenti di dia nggak bisa ngeluarin uang untuk menebus barangnya, maka itu termasuk najas. Wa dzalika li naf'il bai' aw al-idrar bil mushtari. Tujuannya adalah memberi manfaat kepada penjual atau merugikan pembeli. Wa rubbama qasada al-idrar bi kilaihima. Bahkan kadang-kadang tujuannya untuk merugikan antara penjual dan pembeli. Bagaimana caranya? Ya, ketika tadinya antara si penjual terjadi kesepakatan jual beli, ternyata ketika ada orang yang berbuat najis, batal si pembeli tersebut. Ya, karena penjual mulai ragu-ragu. Ternyata ketika si pembeli ini pergi, diminta untuk ayo jadi beli enggak, kok cuma pura-pura, itu berarti merugikan pembeli yang enggak jadi membeli barangnya dan penjual yang batal dari pembeli pertama. Wa huwa muharram, dan ini adalah perbuatan haram. Li'anna nahya yaqtadi tahrim, karena larangan adalah berfaedah ke pengharaman.
Wa idza kana qad tawaqa'a mal ba'i 'ala najas fahuma syarikani fil ism. Dan apabila ternyata ada kesepakatan, ada kong kali kong, ada persekongkolan antara penjual dan orang yang berbuat najis, maka keduanya berserikat dalam dosanya. Wa huwa musbitun lil khiyari fil bai'. Sehingga apabila ada pembeli yang terlanjur membeli dengan harga atau dengan harga terlalu tinggi dengan sebab ada najis ini, maka si pembeli punya hak untuk khiyar antara dia melanjutkan jual belinya karena mungkin sangat butuh terhadap barangnya, atau membatalkan dan membeli di penjual yang lain. Tapi kita masuk ke beberapa perselisihan pendapat ulama untuk memperluas hasanah keilmuan kita. Yang pertama membahas tentang sah atau tidaknya jual beli talaqi rukban, yaitu mencegat penjual dari kampung sebelum si pendagang ini adalah masuk ke pasar. Jumhur ulama mengatakan jual belinya sah. Bal hukiya an jami'il ulama, bahkan diceritakan dari seluruh ulama mengatakan jual beli talaqi rukban ini adalah sah. Hadis dalilnya adalah hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dan yang lainnya. La talaqur al-jal, janganlah kalian mencegat penjual keliling. Artinya penjual keliling bukan jual pentol atau jual bakso keliling, bukan, tetapi dia bertujuan untuk ke pasar gitu, langsung ke konsumen. Faman talaqa fashtara minhu fa idza ata sayyiduhu as-suqa fa huwa bil khiyar. Apabila terlanjur terjadi jual beli, yakni pencegat ini terlanjur membelinya, dan ternyata penjual dari kampung ini sudah sampai di pasar, maka penjual yang dari kampung ini punya hak khiyar. Artinya apa? Jual belinya sah, antara meneruskan jual beli tadi dengan si pencegat ataukah membatalkannya, mengembalikan harganya dan meminta barangnya kembali. Kama anna nahya fil hadis la ya'udu ila nafsil aqd. Ya, karena menurut jumhur ini bahwasanya larangan talaqi rukban adalah bukan pada inti akadnya, sehingga ketika diharamkan, dilarang, maka batalah akadnya, bukan, tetapi wa inna ma huwa li ajli al-idrari bil rukban. Pelarangannya adalah agar si penjual dari kampung ini tidak mengalami kerugian. Wala yaqdu fi nafsil bai', dan bukan membatalkan inti dari akad jual beli tersebut. Bal yumkinu tadarukuhu, bahkan mungkin bisa dilanjutkan jual belinya atau diperbaiki akadnya. Kemudian perselisihan atau perbedaan pendapat kedua, waqtalafu fi subutil khiyar. Mereka berselisih pendapat ditetapkannya khiyar. Al-Imam Syafi'i dan Ahmad mengatakan sah adanya khiyar antara penjual yang dicegat tadi di jalan dengan pembeli dari kota. Idza hubina al-bai' qabnan kharijan al-'adah wal 'urfi inda tujar. Apabila si penjual merasa ditipu dengan jual beli yang tidak wajar, maka dia boleh memilih untuk meneruskan ataukah membatalkannya. Dalilnya adalah hadis ini yang kita bahas. Wa li anna hadza dararun nazala bil bai', dan karena kerugian adalah menimpa si penjual, wala yumkin tadaruku bi ghairil khiyar, sehingga tadi yang mengalami kerugian adalah penjual, sehingga tidak dapat diperbaiki kecuali dengan adanya khiyar. Apabila dia ternyata memilih untuk meneruskan jual beli, maka jual beli tersebut adalah sah dan berlaku. Adapun Hanafiyah mengatakan tidak ada khiyar, walaupun mereka mengatakan sah jual beli talaqi rukban.
Sehingga yang kuat dari perselisihan pendapat kedua ini adalah adanya khiyar, sebagaimana pendapat Syafi'iyah dan Hambali. Kemudian perbedaan pendapat jenis ketiga, fi sihhati bai'i man ba'a ala bai'i akhihi. Para ulama juga berbeda pendapat akan sah atau tidaknya menjual di atas penjualan saudaranya. Imam Ahmad dalam pendapat beliau yang masyhur, begitu pula Dhahiriyah mengatakan jual beli di atas jual beli saudaranya maka tidak sah. Fala yan'aqidu linnahyi anhu, karena adanya larangan. Wa nahyu yaqtadil fasad. Menurut mazhab Hambali, larangan itu memberikan faedah batalnya jual beli, dan ini ada kritik di dalamnya. Wa dzabal a'immatu salasa ila sihhatil bai'. Adapun selain dari mazhab Hambali, yaitu dari mazhab Maliki, Hanafi, dan satunya lagi Pak, Syafi'i, mengatakan bahwasanya jual beli di atas jual beli saudaranya adalah sah. Li'annaha la ya'udu ila nafsil aqd, karena larangan tidak terjadi pada inti akadnya, bal ila amrin kharijin anhu, akan tetapi demi melindungi hak penjual pertama atau pembeli pertama. Wa ma yuqalu fil bai' 'ala al bai' yuqalu misluhu fil syira' 'ala syira'. Dan berlaku pula membeli di atas pembelian saudaranya, karena makna di sini adalah sama, yaitu wa yana syira' yusamma bai'an aidan, karena pembelian di dalam bahasa Arab juga disebut sebagai bai' juga atau jual beli. Mana yang kuat dari perbedaan pendapat yang ketiga ini? Wallahu ta'ala alam adalah pendapat yang sah, mengatakan sahnya jual beli di atas jual beli saudaranya. Perbedaan keempat, waqtalafu fi sihhati bai'il hadir lil badi. Mereka juga berbeda pendapat tentang sah atau tidaknya pembelian simsar atau maklar tadi. Dan yang terkenal dari mazhab Hambali adalah batal atau tidak sah bila terpenuhi 4 hal. Yang pertama adalah barangnya sangat dibutuhkan masyarakat. Wa an yakuna bin nasi hajah ila sil'ah. Barangnya sangat dibutuhkan masyarakat. Yang kedua, wa an yaqdamal bai' li bai' sil'atihi bi si'ri yaumiha. Penjual datang dari kampung untuk menjual barang dagangannya dengan harga hari itu. Yang ketiga, wa an yakuna jahilan bi si'riha. Si penjual dari kampung ini tidak mengetahui harganya. Kemudian yang keempat, wa an yaqsidahul hadiru li bai'iha lahu. Niat jual beli tersebut terjadi karena ada niat orang yang mungkin ingin membelinya. Maka apabila tawan itu terjadi justru dari orang kampung menawarkan kepada maklar atau calon, maka ini sah dengan syarat 4 syarat dari Hambali ini. Walaupun sekali lagi bahwasanya Syekh Abdullah lebih menguatkan batalnya jual beli ini walaupun tidak terpenuhi syarat-syarat ini. Fa inni ikhtalla syartun minha sahal bai'u. Apabila tidak terpenuhi salah satu syarat ini, maka jual beli adalah sah. Kemudian hal kelima yang diperselisihkan pendapat para ulama, wadhabal jumhur ila sihhatil bai' ma'a tahrim. Ini masih dari pembahasan sebelumnya, bahwasanya jumhur ulama mengatakan sahnya jual beli walaupun ada hal yang haram dilanggar. Hal kelima yang menjadi perselisihan pendapat di kalangan ulama adalah di antara mereka Imam Malik, Imam Syafi'i dan Ahmad ila radhi sa'at tamrin
an labanil musarrah, yaitu dikembalikannya binatang yang sudah terlanjur diperah dengan satu sok kurma. Menurut mereka inilah sah. Adapun Hanafiyah mengatakan la yuraddu syai'an, tidak dikembalikan sedikit pun ya. Tidak diganti dengan satu sok kurma. Adapun bagaimana cara mengembalikannya? Walil musyaril labanu badala ala fiha. Menurut Hanafiyah, cara menggantikan air susu yang terlanjur diperah adalah diganti dengan susu yang lain. Alasannya mereka adalah bahwa susu itu sesuatu yang bisa ditakar, misal barang komoditi ribawi. Ini menurut Hanafiyah. Wa hawalu radda nasil hadis bi da'wan nasqibi, dan mereka berusaha membatalkan hadis ini, bahwasanya hadis ini dinasakh hukumnya oleh ayat Al-Qur'an, yaitu wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bih. Apabila kalian ingin membalas, maka balaslah dengan semisal kalian terkena siksaan atau ditimpakan kepada kalian siksaan dengannya. Ini ayat yang digunakan oleh para Hanafiyah untuk menolak hadis ini, untuk menolak terjadinya pengembalian air susu yang terlanjur diperah oleh pembeli dan dikembalikan dalam bentuk satu sok kurma. Maka kata Syekh Abdullah, taruhlah bahwasanya ayat ini turun terakhir setelah hadis ini, maka pendalilan ini tidak sah, tidak dapat menjadi hujjah. Li'anna fi babil 'uqubat wa laysa mawdu'un minha. Karena ayat tersebut berkaitan dengan uqubah, pembalasan, jinayat. Adapun ini adalah masalah jual beli, sehingga tidak tepat untuk digunakan dalam masalah muamalah jual beli. Sehingga pendalilan yang datang dari Hanafi ini tertolak. Wa tidarun tsani, alasan mereka kedua dari kalangan Hanafiyah, anil ahdi bil hadis annahu mukhalifu li qiyasil usul. Ini alasan kedua. Alasan Hanafiyah kedua adalah bahwasanya hadis ini menyelisih qiyas usul, ya, menyelisih qiyas usul. Wa huwa anna labana mithli, alasannya adalah bahwasanya susu itu bisa ditakar. Semisal kurma, beras, apalagi garam dan lain-lain. Fayaqtadi dhaman bimithlihi, sehingga apabila ada kerugian maka harus diganti dengan semisalnya. Wa dhamanu yakunu biqadril misl, dan tanggungan adalah diganti dengan sekadar barang yang dimanfaatkan. Susu dengan susu, beras dengan beras, begitu. Wa dhimnu bisa'il mutlaqan qala wa kasur. Adapun hadis ini menyebutkan diganti dengan satu sok secara mutlak, baik airnya susunya itu sedikit ataukah banyak, baik air susunya mau sedikit ataukah banyak. Dan semisal itu dari berbagai penolakan yang telah dibahas atau dibantah oleh para ulama. Wa yakfi lil jawabi anha, dan cukuplah balasan atau jawaban untuk alasan-alasan tersebut dengan ucapan kita, inna khabara syari'at tsabita muqaddamun ala qiyasil usul. Bahwasanya khabar syariat yang benar, entah itu dari Al-Qur'an maupun hadis, maka didahulukan dari qiyas usul, ya. Padahal tadi di awal Pak, qiyas itu termasuk pendalilan al-adillah muttafaq alaih, pendalilan yang disepakati diterima. Tetapi apabila syarat-syarat qiyasnya rusak, ya, qiyas ma'al farid misalkan, qiyas fasid, tentu qiyasnya tidak dapat diterima, apalagi qiyasnya bertentangan dengan zahir hadis. Li'annahu aslun binafsihi, karena hadis adalah pondasi yang berdiri sendiri, wajibun al-i'tibar, wajib dipertimbangkan. Bal innal usul la tastanidu wa la tu'assalu illa min nususil syari'. Bahkan kaidah-kaidah usul tidak dapat menjadi sandaran dan tidak dapat dibangun kecuali dengan nas-nas yang berasal dari Al-Qur'an dan Sunnah. Fala yumkinu an nada'a hadisan sahihan wadihan bila mu'aridin rajihin yuqaddamu alaihi.
Maka tidak mungkin kita tinggalkan hadis yang sahih, yang wadih, kemudian tidak ada pemansuhnya, tanpa adanya yang bertentangan dengan hadis yang sahih tersebut yang lebih kuat, yang bisa didahulukan. Artinya terkadang memang hadis itu sahih tetapi mansuh, memang ada, sehingga yang kita ambil adalah yang nasih, yang menggantikannya. Adapun ini dimuqaranahkan dibandingkan dengan qiyas, maka tentu tidak dapat diterima alasan tersebut. Al-Imam Al-Khattabi dalam kitab Ma'alim Sunan mengatakan wal aslu annal hadisa idza tsabata an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wajib al-qaulu bihi. Yang menjadi patokan awal bahwasanya hadis bila sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka wajib berpendapat dengannya, wajib diamalkan. Wa sara aslan fi nafsihi, karena hadis itu adalah menjadi pondasi berdiri sendiri. Wal aslu wal usulu inna masarat usulan limaji'i syariah biha. Adapun pondasi-pondasi usul, kaidah-kaidah usul, dia bisa dipakai ketika ada dalil yang menguatkannya, entah dari Al-Qur'an ataukah dari hadis Nabi. Wa khabar musarrah qad jaa bi syar'u min turuqin jiyad. Hadis tentang musarrah, ya, penggantian air susu diganti dengan satu sok kurma adalah berasal dari hadis Nabi, dari jalur-jalurnya yang kuat. Fal qaulu bihi wajibun, maka berpendapat dengannya adalah wajib. Walaysa tarkuhu lisairil usuli bi aula min tarkiha lahu. Bukan dengan meninggalkan hadis tersebut karena alasan ada qiyas usul, mendahulukan qiyas madhab di atas hadis, maka ini adalah tertolak. Ada dua faedah dari hadis ini. Yang pertama adalah apabila kita mengamati, kita memperhatikan apa yang berlalu dari istinbatat, dari berbagai kesimpulan dan khilaf ulama, maka kita dapati sebagian ulama berpegang dengan zahir hadis. Wa akhidun bima dalla alaihi lafzuhu, mereka berpegang pada lafaz hadis. Adapun sebagian yang lain qad qayyada bi ba'dil quyud, ada yang memberikan persyaratan-persyaratan tambahan, baik secara taksis maupun ta'mim, baik sebagai pengkhususan ataukah sifatnya generalisasi. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Daqiq Al-Id rahimahullah ta'ala, dairun baina ittiba'il makna, kisaran mengikuti makna hadis, makna nas, wa ittiba'ul lafzi, dan mengikuti lafaz hadis secara zahir, wal ahsan an yanzura fil makna ila zuhuril wal khafa. Maka yang baik adalah dengan mengamati apakah hadis ini memiliki makna yang kuat ataukah samar. Fahaitsu yadhhar maknahu zuhuran katsiran fala ba'sa bi tibaihi. Apabila maknanya adalah, maksudnya apa yang tidak terdapat di dalam hadis, kita simpulkan oh ini ada ilahnya, oh ini ada hadis lain yang menguatkannya, maka secara makna ini kita ambil, bukan secara lafadznya. Wa takhsisun nasu bihi, sehingga nas tersebut adalah sebagai pengkhususan. Awit takmim ala qawaidil qiyas, ataukah digenerasikan dengan kaidah-kaidah qiyas yang bisa diterima. Wa haitsu yakhfa aw la yadhhar dhuhuran qawiyan fattiba'ul lafzi aula. Adapun apabila makna dari hadis tersebut cari ilahnya tidak ketemu atau lemah mungkin, maka berpegang pada lafaz hadis, zahir hadis adalah lebih utama. Jadi kadang-kadang hadis itu terkadang kita ambil secara maknanya, kaidah-kaidah yang menyertai hadis tersebut apabila kaidah-kaidah tersebut lebih kuat. Tetapi apabila kaidah-kaidah tersebut justru berlawanan dengan hadis, maka yang lebih utama adalah mengikuti zahir hadis. Ala anni lam adhkur illa qalilan mimma lam yadulla alaihi zahirul hadis. Melainkan aku tidaklah menyebut kecuali sedikit dari
yang ditunjukkan oleh dhahir hadis. Artinya beliau mendatangkan hal-hal yang lain yang dibahas oleh para ulama. Wa dzalika hina yaqwal akhdu bil makna jiddan, apabila memang maknanya kuat. Kata itlaqi bai'il ba'i lil badi. Semisal pemberian batas bagi orang yang orang yang hadir, bagi orang yang datang dengan 3 syarat. Syarat tadi apa? Karena jahil, kemudian karena si pembeli ini memang ada kehendak dari pembeli penjualnya dari kampung, kemudian dibutuhkan manusia, maka itu adalah lebih dikuatkan. Fa innaha 'inda ta'ammuli ma'anil hadis wa maqsudin nahi minhu mu'tabaratun. Ya, karena syarat-syarat tersebut walaupun tidak disebutkan secara lafaz dalam hadis, tetapi kuat apabila kita perhatikan dan kita cermati dan bisa dipertimbangkan. Wa kadzalika ta'mimul hukmi fi tasriyati bahimatil an'am. Begitu pula ketika membahas tentang ditahannya air susu pada binatang ternak. Nas hadisnya adalah tertahannya susu pada kambing al-ghanam, tetapi kata Syekh mengatakan berlaku pula untuk unta, sapi dan yang lainnya. Li'anal makna mafhumun wa dhahirun umumihi fi jami'iha, karena ini juga berlaku pada keumuman binatang ternak yang diperjualbelikan, karena bisa berlaku hal serupa. Begitu pula tentang pembatasan khiyarul jalib bil ghaban ada, yaitu adanya khiyar bagi pedagang keliling karena ditipu oleh orang yang tinggal di kota. Rujuan ilal ma'nal wadhi fi dzalik wa huwa izalatil dharar. Maka kembali kepada makna yang jelas dari hadis tersebut, bahwasanya dalam rangka menghilangkan kerugian dari pedagang keliling tersebut. Dan aku tinggalkan 2 hal. Wa a'radtu an syai'aini. Yang pertama adalah tamasuku harfi mutaqayyid bil lafzi. Memahami hadis terlalu kaku. Kaman jamada ala qasri hukmi tasriyah fil ghanam khassatan. Semisal orang yang memperlakukan hadis ini hanya berlaku pada kambing, tidak berlaku pada unta atau sapi. Karena nasa demikian, maka beliau tinggalkan. Yang kedua, ibtiadu an dhahiril hadis ila ma'nin ba'id, atau berpegang ibtiad menjauhi dari dhahir hadis kepada makna yang jauh. Kaman syarata fi butlani bai'il hadir lil badi an yaqsidahul hadir. Semisal orang yang mensyaratkan batalnya jual beli hadiril badi apabila datang niatnya dari si pembeli dari orang kota. Fa illam yaqsidhu bal qasadul badi fala tahrim. Tetapi apabila yang meniatkannya adalah pedagang dari kampung, maka ini tidak haram. Sehingga di sini diperjelas bahwasanya beliau tetap memutarkan keharamannya. Ala anni dzakartuhu an madhhabil Hanabilah li bayanil madhhab faqat, ya. Berarti tadi dijelaskan adanya 4 syarat di awal, beliau hanya sebagai bentuk penjelasan dari mazhab Hambali, sehingga beliau tetap mengambil mutlakan keharaman jual beli al-hadir al-badi. Ala kulli hal, saya sedikit berseberangan dengan beliau dalam hal ini. Ana lebih condong sahnya jual beli tersebut. Wa bihadza ara anni tawassatu bainal wijhataini wa salaktu tariqan mutawassithah mardiyah, sehingga aku, kata beliau, menempuh jalan pertengahan antara yang terlalu kaku dalam memahami hadis ataukah yang terlalu meluas dari pembahasan hadis. Faedah kedua adalah tentang pengharaman talaqi rukban. Wa bai'il hadril badi yu'lamu kaifu anna al-islama yura'il masalil 'am 'alal masalil khassah. Dari diharamkannya jual beli talaqi rukban dan bai'ul hadril badi,
diketahui bahwasanya Islam sangat memperhatikan maslahat umum di atas maslahat kelompok atau pribadi. Ya, karena tujuan dilarangnya jual beli bentuk tersebut adalah agar kepentingan umum lebih tercapai daripada kepentingan atau keuntungan yang sifatnya pribadi. Tapi kita masuk pada hadis ke-254 sebagaimana judul qadarullah, ini hampir habis selesai ya. Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah ta'ala membawakan hadis dari Abdullah bin Umar, semoga Allah meridhai keduanya, bahwa Rasulullah SAW naha an bai'i habalil habalah, melarang dari jual beli habalil habalah. Wa kana bai'an yatabaya'uhu ahlul jahiliyah, yang mana jual beli ini dilakukan oleh orang-orang jahiliyah datang sebelum Islam, zaman sebelum Islam dibawa oleh Rasulullah ketika berusia 40 tahun. Kana rajulu yabta'ul jazur ila an tuntaja an-naqah. Seseorang membeli dari unta yang sedang bunting sampai melahirkan naqah. Summa tuntajallati fi batniha, dengan harga tadi Pak, janin yang lahir dari generasi kedua. Jadi misalkan beli unta yang dewasa dengan harga janin setelahnya, 2 generasi setelahnya. Apa tadi? Unta ini dibeli dengan harga tertunda sampai dia hamil, keluar unta betina lagi sampai hamil lagi, sampai keluar janinnya, dan harga janinnya ini yang dijadikan harga sebagai bentuk hutang yang terbayarkan di belakang. Ini bentuk bai'ul habalal habalah. Qila innahu kana yabi'u syarif wa hiya al-kabira al-musinna bi nitajil janin alladhi fi batni naqatihi. Ada yang mengatakan bahwasanya bai'ul habal habalah adalah membeli atau menjual unta yang sudah bunting dengan imbalan janin yang keluar dari 2 generasi setelahnya. Dari hadis ini terdapat beberapa tafsiran, dan yang paling kuatnya adalah dua hal. Yang pertama adalah fa'imma an yakuna ma'nahu ta'liq. Makna pertama adalah maknanya jual beli al-mu'allaq, yang dikaitkan. Penjelasannya adalah dzalika bi an yabi'ahu syai'a bi samanin muajjal bi muddatin tantahi bi wiladatin naqah. Jual beli sesuatu apapun itu dengan harga yang tertunda, uangnya diberikan belakangan, artinya utang. Kapan batas waktu mengembalikannya, membayar itu, menyerahkan bayarannya, sampai untanya melahirkan. Summa wiladatil ladzi fi batniha, lalu bunting lagi, lalu lahir lagi, 2 generasi. Wa nuhiya anhu lima fihi min jahalati ajali zaman, maka ini dilarang karena tidak ada kejelasan batas waktu. Kadang-kadang kan unta itu buntingnya cepat, kadang buntingnya lambat, ya kan? Wal ajlu lahu waqa'a fi zaman fi tulihi wa qasrihi, kadang cepat atau kadang lambat. Kadang-kadang buntingnya keluarnya unta jantan sehingga tidak melahirkan, lama-lama sekali nantinya. Kadang-kadang keluarnya untanya sudah mati dan seterusnya. Maka ini dilarang karena ada ketidakjelasan batas waktu pembayaran utang jual beli. Pengertian kedua, wa imma an yakuna ma'nahu bi bai'il ma'dum al majhul. Mana bai'ul habalul habalah adalah jual beli sesuatu yang belum ada dan tidak diketahui. Wa dzalika bi an yabi'ahu nitajal hamal alladhi fi batnin naqa al musinnah, yaitu an yabi'ahu, yaitu menjualnya dengan nitajil hamal, hasil dari kehamilan unta
wa nuhiya anhu lima fihi minad dharari wal kabir wal gharar. Dibayarnya dengan apa tadi? Janin unta. Kalau yang tadi pertama itu batas waktunya dengan ukuran lahirnya unta 2 generasi. Adapun yang kedua adalah dibayar dengan janin unta atau bayi unta. Maka ini dilarang karena minad dhararil kabir, ada kerugian besar, wal gharar dan ketidakjelasan. Fala yu'lamu hal yakunu unsa, tidak diketahui apakah nanti lahirnya itu adalah unta betina. Wa hal huwa wahidun aw itsnain, apakah nanti lahirnya 2 ataukah 1 ataukah 2. Wa hal huwa hayyun aw mayyitun, apakah nanti lahir unta yang masih hidup ataukah sudah mati. Wa majhalatun muddatu husulihi, dan ketidakjelasan kapan pembayarannya, sebagaimana jenis tafsiran pertama dari bai' habalul habalah. Wa hadi minal bay'anil majhulah, dan ini termasuk dari jual beli yang tidak diketahui kejelasannya. Allati yaksuru dararuha wa ghadruha, yang mana banyak kerugiannya dan banyak orang menghindar dari tanggung jawab. Fataftadi ilal munazah, dan sehingga menjadikan timbulnya perselisihan dan pertengkaran. Faedah dari hadis ini yang pertama, an-nahyu an hadzal bai'i ala kila tafsiraini, larangan dari 2 jenis tafsiran antara 2 hadis ini ya. Hadis ini ditafsirkan dengan 2 hal tadi. Pertama adalah tempo pembayarnya setelah lahir 2 generasi unta. Yang kedua adalah dibayar dengan janinnya sama setelah 2 generasi tersebut. Maka ini adalah terlarang. Li'annahu in kana 'alal awwal falima fihi min jahalatil ajal. Apabila pada jenis pertama, tafsiran pertama adalah adanya ketidakjelasan tempo waktu atau batasan waktu. Wa in kana 'ala tsani falima fihi min fuqdanil mabi. Adapun jenis kedua adalah larangannya adalah dibayar dengan sesuatu yang belum jelas atau belum ada. Kalau uang mungkin bisa diusahakan, tetapi kalau janin belum tentu jadi. Kadang mati, kadang unta yang hamil itu justru mati, ya, sehingga justru makin panjang waktunya. Kemudian yang kedua, an-nasu ala hadzal nawi minal bai' li'annahu min bai'atil jahiliyah wa illa fa huwa 'amun fi kulli bai'in yahsulu fi jahalatun wa gharar. Nas menyebutkan bahwasanya hadis ini menyebutkan jenis jual beli jahiliyah. Walaupun hal ini mungkin tidak terjadi pada zaman sekarang, maka ini berlaku umum setiap jual beli yang di dalamnya ada kejahalan, ketidakjelasan, maka berlaku pula hadis ini ya. Bahwa amun fi kulli bai'in yahsulu fihi jahalah wa gharar. Ini berlaku umum pada setiap jual beli yang di dalamnya ada ketidakjelasan dan spekulasi tinggi. Pelajaran ketiga, hikmatun nahyi annahu min bai'il gharar al-mufdi ila al-maisir wal qimar. Hikmah dari pelarangan ini adalah bahwasanya bai'ul habrul habalah termasuk jual beli yang penuh spekulasi. Al-mufdi ila al-maisir wal qimar, yang berkonsekuensi pada bentuk perjudian. Wa aqil mal bil batil, termasuk jenis memakan harta orang lain dengan cara batil. Ma'ama yasulu fi dzalika minasyajar wal khisam wal adawat wal baghdha, sehingga mengakibatkan adanya pertengkaran, permusuhan dan kebencian antara sesama kaum muslimin. Wallahu taala alam. Sampai di sini yang bisa kita bahas. Barangkali ada 1 atau 2 pertanyaan sebelum kita tutup majelis ini, saya persilakan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.